Hukum menikah dengan kaum gay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, lagi ramai diperbincangkan tentang masalah seorang ibu yang dia itu tidak ridha ketika anak putrinya menikah dengan laki-laki yang liwat atau laki-laki yang gay seperti itu. Tapi bagaimana pandangan Islam tentang masalah ini? Maka pandangan Islam dalam masalah ini jelas ibu tersebut benar. Kalau seandainya memang si laki-laki tersebut yumarisul liwat, masih berbuat homoseksual. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan ini jelas sekali loh ya. Gak usah kita berbicara liwat, zina saja Allah berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Laki-laki yang berzina maka tidak boleh dinikahi kecuali, tidak boleh menikah kecuali dengan siapa? Az-zaniyah, wanita pezina, aw musyrikah, atau wanita musyrikah. Jadi ketika dia ini muslimah, mukminah kepada Allah, yang tidak melakukan LGBT, dia nggak boleh menikah dengan laki-laki yang dia itu berbuat gay ataupun homoseksual. Hukumnya haram. Naam, sahih. Karena akan menimbulkan mafasid yang besar sekali, akan menimbulkan mafasid yang besar sekali. Ada penyakit di situ, apalagi nanti akan memiliki anak, dan anak tersebut akan terus seperti itu. Jadi, masya Allah Rahman, kalau seandainya laki-laki yang berzina saja tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina ataupun musyrikah, itu dalam konteks zina. Bagaimana dengan liwat, laki-laki yang liwat, yang mana kita tahu hukum liwat atau homoseksual jauh lebih besar dibandingkan zina. Kalau seandainya zina cukup dirajam, tapi kalau seandainya orang yang melakukan liwat, dia itu disebutkan dicari tempat yang paling tinggi, dijatuhkan dia dari sana, kemudian habis dia jatuh dirajam lagi. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ja'alna 'aliha safilaha. Kami balikkan mereka, jadi kami angkat mereka, habis itu kami campakkan mereka semua. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Dan kemudian setelah kami campakkan mereka, kami lempar mereka dengan bebatuan. Ini ancaman orang yang liwat ya akhi. Maka kita tidak membenarkan kasus wanita itu dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang bermasalah, yang homoseksual. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau berfatwa, wa amma idza lam tahaqqaq taubatuhu fi'lan. Adapun laki-laki tersebut faktanya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ngulangi perbuatan dia liwat tadi, walam yatimmat ta'akkudu min istiqamati halihi, dan ternyata belum terbukti dia itu istiqomah kondisinya, masih rusak kondisinya, masih ngulangi kondisinya. Fi hadzal janib, dalam kasus liwat, dalam kasus homoseksual, fala yajuzu zawaju minhu, maka tidak boleh seorang wanita nikah dari laki-laki tersebut atau dengan laki-laki tersebut yang melakukan homoseksual. Walau kana yusalli wa yasum, walaupun laki-laki tersebut sholat dan puasa, tetap enggak boleh ya akhi. Enggak boleh, jangan nikah dengan dia. Wa yajibu 'alal wali an yamna'a mauliyatahu min dzalika, dan wajib bagi wali, orang tuanya, untuk melarang putrinya menikah dengan laki-laki tersebut. Biasa seorang bapak mencegah anaknya untuk tidak menikah dengan ini, sah. Atau ibunya marah ketika anaknya menikah, putrinya menikah dengan laki-laki tersebut, ya sah. Ini dalam Islam kita bicara bukan sesuai adat atau sesuai dengan perasaan atau sesuai dengan apa kata netizen, kan gitu. Apalagi ternyata banyak sekali orang-orang yang nggak setuju dia itu menikah kembali dengan laki-laki tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang tuanya sampai marah loh, sampai mengatakan jangan panggil lagi saya ibu dan sebagainya. Itu kan udah sakit hati orang tua seperti itu ketika anaknya maksa untuk nikah dengan laki-laki yang pelaku liwat. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua untuk taat kepada orang tua kita. Sampai Nabi SAW bersabda, ridullah fi ridul walid, ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walid, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Kita ini boleh tidak taat kepada orang tua kalau seandainya orang tua memerintahkan kita untuk satu hal yang bermasalah. Tapi kalau seandainya orang tua kita mengarahkan kita kepada jalan yang benar, maka wajib taat.
nggak taat ini kapan memerintahkan kita hal yang nggak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kalau seandainya kedua orang tua engkau memerintahkan engkau agar engkau berbuat syirik kepada saya, fala tuti'huma, maka jangan taati. Nah, kalau seandainya orang tua kita memerintahkan kita, "Nak, kamu nikahlah sama laki-laki tadi yang dia itu berbuat liwat ataupun homoseksual." Baru kita nggak boleh taat. Nah, ini orang tua kita memerintahkan kita jangan nikah dengan dia. Itu kan jangan kebaikan. Maka apa kondisinya? Maka kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Dan untuk kita selaku muslim dan muslimah harus dukung ibu seperti itu. Kenapa? Hatta kalau ada yang mengatakan, bukankah si putrinya itu sudah besar, sudah punya akal, kemudian juga udah punya anak-anak, ya sudah biarkan hidup dia, jalani hidup dia sendiri. Lu nggak kayak gitu konsepnya ya akhi. Nggak ada istilah mantan ibu. Ibu itu sampai hari kiamat, sampai meninggal itu tetaplah ibu. Nggak ada mantan ibu. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan ibu nggak pernah ada. Bukan berarti ketika seseorang sudah dewasa, sudah memiliki akal yang sempurna, lantas dikatakan mantan ibu, dia nggak berhak lagi untuk mendidik anaknya. Nggak bisa. Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dijaga juga. Dari apa? Dari api neraka. Liwat termasuk jalan terbesar orang-orang itu masuk ke dalam api neraka. Wajar kalau seandainya seorang ibu mencegah anaknya untuk tidak berbuat liwat, karena itu jalan terbesar menuju api neraka. Jadi di sini seorang muslim dan muslimah harus dukung ibu tersebut, harus semangati, harus support, dan memang istilahnya kita berharap pernikahan itu tidak terjadi. Nasallallahu alaihi afiyat. Dan anak ketika dengar kabar itu sangat kaget, karena ini perbuatan yang sangat keji sekali, perbuatan liwat. Nasallallahu alaihi afiyat. Dan ketika itu terjadi, ingat, azab Allah akan turun cepat ataupun lambat. Azab Allah akan turun. Dan ketika perempuan tersebut memaksa untuk nikah dengan laki-laki tadi, jangan salahkan kapan azab Allah turun untuk mereka semua. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Hati-hati kalian dari sebuah azab yang tidak cuma menimpa orang yang zalim saja, tapi orang yang dekat dengan dia akan kena dampaknya. Dampak penyakit HIV atau AIDS dan sebagainya itu akan menimpa. Nasallallahu alaihi afiyah. Mudah-mudahan mereka berpikir. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.